Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita siang hari ini di dalam majelis ilmu yang kita tentunya syukur hadir menyempatkan waktu kita untuk memperbaiki amaliyah kita, dan juga diantaranya memperbaiki lisan kita. Ya, senada dengan tema hari ini adalah bagaimana tentang lisan. Kata Al-Imam Abu Hatim bin Hibban Al-Busti rahimahullah, lisanul aqil, lisannya orang-orang yang berakal. Yaitu yakunu qara'a qalbuhu, ada di belakang hatinya. Faida radal qaul, apabila ia mengutarakan atau ingin mengucapkan raja'a ilal qalbi, maka ia kembali pada hatinya. Fa in kana lahu qala, kalau itu pantas baginya, maka ia mengucapkan, ya, wa illa fala. Ini kan kalau fa'in, sedangkan wa illa ini, ya, artinya jika tidak. Kalau fa'in, jikalau. Kenapa di bahasa illa bukan illa kecuali, ya? Ini sebenarnya si nunnya itu kan sebelum lam, ya. Jadi diidghamkan aja, ya. Diidghamkan. Cuman di sini di Arabnya itu tidak tertulis, ya, sinunnya itu. Jadi aslinya itu wa illa, ya, jika tidak, ya. Sinunnya nggak tertulis, ya. Jika tidak fala, maka ia diam atau tidak mengucapkannya, ya. Jadi bagaimana berpikir antara baik atau tidaknya sebuah ucapan, apa pengaruh dari ucapan tersebut dan apa dampak dari ucapan itu, serta bagaimana tujuan yang ingin dia peroleh dari ucapan itu. Nah, itu maka harus terpikirkan, ya, sebelum kita berucap sesuatu, ya. Kalau ucapan itu mengandung kebaikan, mengandung nasihat, ya, maka
silahkan ya kita ucapkan ya kebaikan-kebaikan itu ya dari Al-Quran, hadis ya, silahkan sampaikan. Itu bagus ya, mendapatkan pahala ya, amal soleh ya, amal jariah juga sebagai ilmu ya. Yaitu al ilmu yuntafa'u bih ya, yang bermanfaat ya, itu silahkan. Ucapannya tidak jauh dari kedua itu ya. Tapi kalau bertolak belakang, menyimpang, nah itu jangan sampai terucap. Atau ada tentunya bagaimana adanya pikiran buruk ya dari hati kita tidak connect untuk mengucapkannya. Nah, jangan sampai pikiran buruk itu diucapkan. Nah, itu sebuah teguran silahkan diucapkan ya gitu, dengan teguran yang benar-benar caranya yang baik, teguran yang tentu menjadi teguran yang senantiasa juga menjadi nasihat bagi orang yang dinasihati. Tapi kalau teguran itu menyakiti orang yang dinasihati, maka kita tahan dulu ya. Kita cari waktu yang pas, cara yang pas, dan ucapan yang pas ya. Nah seperti itu caranya orang yang menasihati, caranya orang yang berakal ya. Tuh. Karena tentunya kalau dia orang yang lebih berakal itu senantiasa memikirkan apa yang nanti dampaknya akan terjadi ya. Nah itu ya, apalagi kalau misalnya kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorang, nah, jangan sampai itu juga ya. Karena itulah kalau kita bisa lebih rajin menuntut ilmu, kita bisa lebih mengendalikan ya, akan kata-kata tersebut ya. Kan ciri orang yang beriman adalah waladinahum anil lagwi mu'ridun ya, terhadap hal yang sia-sia tentunya, atau perbuatan yang sia-sia juga, ini tentu akan dia hindari. Itu sifat orang-orang yang beriman. Itu orang yang berakal adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Wal jahilu, sedangkan hati orang yang pandil atau orang yang jahil, qalbuhu fi tarafin lisani, hatinya itu ya di mana berada di ujung lisan. Jadi baperan lah itu bahasanya, hatinya berada di ujung lisan, baperan lah gitu, sesuai perasaan lah gitu. Ma ata ala lisanihi takallamu bihi wa ma aqala dinihi malam yahfadhu lisani. Apa saja yang datang kepada lisannya langsung yang dia utarakan ya, tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir lebar ya, langsung dia katakan ya. Nah itu yang jahil ya.
Sungguh tidaklah paham agama orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Harusnya hati-hati ya, bagaimana mengontrol lisan itu ya. Ini dikatakan dalam Raudatul Aqala. Berhati-hati ya, jangan mudah baperan. Jangan segala-gala perasaan, segala-gala dibawa itu ya, masukin ke hati lah gitu jiwanya. Segala-gala masuk ke hati ya, jiwanya nggak tenang gitu. Akhirnya juga ke bawah-bawah gitu ya. Nah, itu. Karenanya orang yang paham itu bukan yang menguasai ilmu dan panjang lebar menjelaskan ya, bukan ya, tapi bagaimana orang yang paham itu yang sanggup mengontrol lisannya, kontrol dia lisannya ya. Kalau khairan kan ucapkan dulu yang baik ya, tidak bisa ya aum yasmut, diam ya. Terutama urusan besar yang menyangkut kemaslahatan banyak orang ya. Nah, itu tentunya harus lebih berhati-hati ya, karena pertanggungjawabannya itu lebih berat ya. Menjadi pemimpin itu lebih berat ya pertanggungjawabannya, dan juga terhadap sesuatu yang tidak diketahui itu ya, kemudian dia mengucapkannya, itu akan tentu menyesatkan ya, dan menyerahkan kepada ahlinya yaitu para ulama ya. Fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bagaimana bertanya pada ahli dzikir ya, yaitu pada alim ulama, kalau kita tidak mengetahui perkaranya. Jangan kita seenaknya mengada-ada gitu ya, mengucapkan dengan lisan kita gitu ya, soal perkara akidah ya, perkara keimanan. Ketika kita menjelaskan tentang sifat Allah, kita bingung misalnya tentang sifat Allah yang apa gitu ya. Nah, jangan sampai misalnya ketika menjelaskan tentang sifat Allah kemudian kita mengada-ada ya tentang sifat Allah itu, padahal yang disampaikan sesuai dalilnya seperti ini, sesuai hadisnya seperti ini gitu ya, misalnya, maka akan menjadi menyesatkan. Ini akan berat tanggung jawabnya. Pertanyaannya itu akan berat, karena itu yang paling pertama ditanyakan adalah diantaranya seorang yang alim gitu ya, orang yang berilmu. Maka kita harus menjaga lisan kita ya. Yang alim saja disuruh untuk menjaga lisan, apalagi yang tentu belum banyak ilmunya juga ya. Maka kita harus berhati-hati. Nah, itu yang paling bisa disampaikan untuk siang hari ini, singkatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di waktu berikutnya ya, yang tentunya di kesempatan berikutnya dengan tema yang lain ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.